lagi? Silakan 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryadi dari Desa Tugu, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Ya. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, dalam masjid ketika mau sholat, sebelum dan sesudah azan itu ada takmir masjid mengumandangkan kalimat thayyibah atau sholawatan atau asmaul husna itu dipancarkan lewat pengeras suara dengan keras-keras. Itu bagaimana hukumnya? Kemudian yang kedua Pak Ustadz, bagaimana hukumnya infak masjid dipinjam oleh warga? Ketika pada saat infak masjid itu mau dibutuhkan untuk keperluan masjid, untuk membeli inventaris masjid, tetapi uang tersebut belum siap atau belum ada Pak Ustadz. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana hukumnya seorang pedagang makanan pada saat bulan Ramadan, yang pada dasarnya yang penjual makanan itu menjalankan ibadah puasa. Sekian dan terima kasih. Sebelum dan sudahnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selawatan atau pujian-pujian setelah dikumandangkan adzan itu tidak ada tuntunannya itu. Apalagi kadang-kala sing dunia kuwi tegese apa ya ora mudeng. Ya. Apalagi selawatan. Nanti jangan diputar loh ya. Oh, selawatan kok nggak boleh? Bukan begitu. Selawat itu apa? Doa. Ya, doa. Tuntunan berdoa dalam surat Al-A'raf ayat 55. Kalau kamu berdoa supaya dengan suara yang lembut. Ya, suara yang lembut. Karena kamu tidak menyeru kepada Tuhan yang tuli. Ya. Maka kalau berdoa, apalagi salah itu doa untuk Nabi, ya toh, mestinya tidak usah berkeras-keras, doa apa itu pelan-pelan dengan suara lembut, menurut tuntunan Quran tadi suruh suara lembut. Nah. Kalau di situ banter-banter terus itu akan ada orang yang sholat sunnah mungkin terganggu dengan suara itu tadi. Ya. Maka itu kalau dilihat dari tuntunannya itu tidak ada tuntunan semacam itu. Mestinya masuk ke masjid itu, ya kan di masjid ada yang sering nawetul i'tikaf itu di depan di tembok itu kadang ada tulisannya begitu ya. Lebih baik kamu masuk ke masjid, sholat 2 rakaat, terus i'tikaf, diam di situ. Pokoknya zikir, ya zikir itu ya pelan-pelan jangan mengganggu yang lain yang sedang sholat. Ini ngono iki dikandani ya angel. Gitu. Ya angel ngono iki bungane ora banter-banter ora marem gitu. Ya sudah. Maka kalau itu begitu biarkan saja. Kita yang sudah tahu jangan mengikuti begitu. Kalau nanti banyak yang sudah tahu terus tidak melakukan seperti itu, lama-lama isin dhewe kok mandek dhewe. Ya ada. Ya. Kemudian pinjamin mestinya uang infak masjid itu jangan dipinjamkan untuk kepentingan orangan. Infak sing ngumpulke ngubengke kotak pendak Jumat barang wis ngumpul dinggo. Ya, pangsine untuk kepentingan masjid malah urung teko rene. Nah, itu kan enggak boleh itu. Jadi uang infak masjid itu mestinya kegunaannya untuk keperluan masjid itu, orang untuk kepentingan pribadi dipinjam. Ya, kepentingan pribadi, warga nggak boleh itu. Ya untuk kepentingan masjid. Sebab orang yang mau masukkan ke kotak infak masjid itu tujuannya memang untuk kepentingan masjid. Nah, barang masjid mau menggunakan malah nggak ada uangnya. Nah, itu nggak boleh itu. Jual makanan pada bulan Ramadan boleh saja. Ya, halal. Memang pekerjaan dia jual makanan kok Ramadan rentok jualan ini piye? Ya, jual makanan itu untuk persiapan nanti bisa mencari untuk berbuka dan untuk sahur. Yang pekerjaannya memang jual makanan. Nah sekarang kalau puasa nggak boleh jual makanan,
jual makanan itu boleh. Yang tidak boleh kalau makan di bulan Ramadan kok siang-siang makan nggak boleh. Kalau jualan boleh. Ya. Nanti untuk siapan sahur itu boleh aja. Ya. Justru kalau menjelang berbuka itu, wah malah orang jual macam-macam di pinggir jalan itu ada jual kolak, jual dawet, jual apa saja lah. Tapi ya masih puasa kok ya jual. Apa ya rento? Boleh. Kalau warung makan siang hari puasa buka boleh nggak? Boleh. Apa enggak boleh? Berarti memaksa orang, padahal orang tidak puasa di bulan Ramadan itu boleh. Kalau dia musafir boleh, dia sakit boleh, dia bekerja berat boleh. Nah sekarang kalau jual makanan nggak boleh, lah orang musafir kalau kelaparan mencari makan di mana? Kalau bekerja keras, bekerja berat, harus makan apa ya kon gowo panganan dhewe kang omah. Nah, memang pekerjaan hariannya jualan makanan silahkan. Kuwi marah mingin sing poso lho kuwi. Ya nek wong poso kan nek wong dodol sate kepengin jajano mangano sate kuwi wis. Ora apa-apa. Wong poso kepengin ya, nama puasa itu menahan diri. Haus seperti apa ya ditahan. Lapar itu ditahan. Lah kok enek wong ngombe kepengin ya wis ngombe ya. Maka sebetulnya kalau bulan Ramadan di kantor-kantor itu sekolahan atau kantor-kantor yang lain tidak keluar. Biasanya keluar teh atau minuman. Ramadan tidak dikeluarkan. Kita ya bener itu kan? Ya, sebetulnya nggak ada benernya. Alasannya menghormati yang sedang puasa. Nah, yang tidak puasa suruh menghormati yang puasa. Sekarang yang berpuasa menyiksa yang tidak puasa. Iya coba. Lah, kalau menghormati mestinya oh kamu tidak puasa, oh silahkan minum. Saya puasa, saya tidak usah minum. Harusnya gitu. Lah saya tidak puasa kok kan melu poso, ngelak ra entuk ngombe. Ya, nah, berarti kan orang menjalankan syariat Islam itu ngerkasake wong liya. Ketoke bener kita itu. Padahal itu ndak nurut tuntunan. Allah itu membolehkan bulan puasa itu boleh. Ya, makan boleh, minum bagi orang-orang yang dibolehkan. Ya, kalau dia musafir, dia termasuk yutikunahu, ibu-ibu yang menyusui, ibu-ibu yang hamil boleh tidak puasa. Ya. Nah terus lagi kalau orang jual makanan nggak boleh bagi ibu yang hamil, ibu yang menyusui, orang yang bekerja berat, orang yang musafir, terus bagaimana? Nah, maka jangan ikut-ikutan lah. Yang memang di kantor-kantor kalau kebetulan Bapak dari kepala sekolah atau kepala kantor bulan Ramadan kalau memang ada saudara-saudara yang tidak puasa karena Kristen karena apa agama lain ya dah biasanya minum ya suruh tukang kebun itu keluarkan minuman dah minum ini karena yang tidak puasanya 5 ya bikin aja 5 yang lain ini puasa nggak usah dibikinkan nah gitu jadi orang menjalankan aturan Islam itu orang beragama lain pun tidak terganggu. Mungkin suara saya ini didengar orang yang lihat, malah kan dodoli piye lah. Ya karemu kok setuju ya boleh, tidak setuju boleh kok. Kita kan punya alasan orang bulan Ramadan itu boleh tidak puasa. Orang yang haid boleh tidak, bukan tidak, malah wajib tidak puasa. Lah wanita-wanita yang haid itu apa ya kan melu poso ya. Boleh itu jadi. Apalagi? Saya kemarin haid selama 7 hari, lalu sudah berhenti, kemudian saya puasa, tapi hari berikutnya ketika pagi hari setelah sahur, tiba-tiba keluar sedikit darah segar. Apakah itu darah istighadah Ustaz? Jika iya, sholat dan puasa saya bagaimana? Lah itu tentu yang lebih paham jenengan. Karena yang mengalami apakah itu darah haid atau istihadah. Kalau darah haid menurut Nabi itu warnanya merah kehitam-hitaman. Kalau itu warnanya juga seperti itu merah kehitam-hitaman berdasar hadis Nabi berarti itu darah haid.
Kalau selain itu warnanya, maka itu istihadah. Itu istihadah, terus puasanya, sholatnya juga terus. Kalau itu darah istihadah. Lah ini darah apa? Darah apa? Sudah 7 hari berhenti haidnya, tapi besoknya keluar darah lagi. Lah ini darah apa? Tentu bisa dilihat dari warnanya. Kalau warnanya merah kehitam-hitaman berarti itu darah haid. Kalau itu darah haid maka tidak boleh berpuasa, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf. Namun jika itu warnanya selain itu berarti darah istihadah, cukup dibersihkan, kemudian setiap kali mau sholat dibersihkan dan puasanya terus. Ya, diingat-ingat itu darah apa, warnanya apa gitu. Kalau merah kehitam-hitaman itu darah haid. Ya, ada lagi.